Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai, kita jargon dulu ya. Oke. Kita mulai ya. Seni budaya. Kreatif, inovatif, berbudaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan Edric dipimpin. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini nggak hadir? Dewa. Dela. Dela kenapa? Sakit apa? Lambung. Nah itu, maka dari itu kita kalau mau sekolah harus sarapan dulu gitu ya. Sekarang ibu mau tanya nih, minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Konsep teater modern. Nah, coba siapa yang mau jawab konsep teater modern itu ada apa aja sih? Ada pengertian apa aja? Teater. Oke, silakan dibuka. Konsep teater modern, ada pengertian teater secara umum, terus secara apalagi sempit. Ya. Siapa yang mau? Yuk. Siapa namanya? Ya, Ca, baca Ca. Apa teater secara luas? Seni teater dalam arti luas, seni teater adalah drama, kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media yaitu percakapan agar gerak dan laku didasarkan pada naskah yang tertulis ditunjang oleh dekor musik, nyanyian, tarian dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang sudah baca. Oke, betul ya, tadi konsep teater modern itu ada beberapa pengertian, dari teater secara luas, teater secara sempit, pengertian teater modern. Kalau teater modern berarti teater yang sudah nah, jadi teaternya itu lebih ke barat-baratan ya, begitu. Oke, lanjut. Hari ini kita belajar mengenai ciri dan unsur teater modern. Nah, sebelumnya di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama memahami konsep, teknik, prosedur seni peran sesuai kaidah seni teater modern. Yang kedua yaitu memperagakan adegan sesuai konsep, teknik, dan prosedur teater modern. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri teater modern, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur teater modern. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri teater modern. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur teater modern. Nah, yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya, mengenai ciri-ciri dengan unsur. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini, ciri-ciri dengan unsur, karena konsep sudah di pertemuan sebelumnya, begitu ya. Nah, sekarang kita amati video ini dulu ya. Ya, oke, kita mulai. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Masih berpikir lagi.
ibu masih mengingat masa yang lampau itu. Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa ayahmu masih ingat kepada kita, Nenek. Boleh, mari masuk. Mari ya. Ya, tepuk tangan untuk pertunjukan teater ini. Menyayat hati sekali ya. Iya. Kita terbawa emosi. Jadi emosi itu bukan hanya emosi marah saja, tapi perasaan sedih, senang itu juga emosi. Nah, dari video yang kalian amati tadi, nah sekarang kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya ya. Oke, sekarang kalian silakan bertemu dengan kelompoknya yang sudah kita rencanakan minggu lalu. Silakan untuk duduk bersama teman kelompoknya. Minggu lalu yang sudah minggu lalu kita rencanakan. Ya, di sini saja. Oke. Sumber kerjanya mana? Ibu bertiga. Ya, sekarang setelah kalian mengamati video yang tadi kalian tonton, sekarang silakan diamati LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Silakan diamati dulu. Di situ ada langkah-langkahnya ya. Ya, ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama diskusi bersama anggota. Yang kedua, mulailah. Nah, jadi kalau kalian ingin melihat video kembali, silakan dibuka HP-nya atau handphonenya. Di sini ada barcode ya. Ada. Nah, di situ barcode yang sudah Ibu simpan di kertas, boleh kalian barcode, di scan, kalian scan, nanti video itu muncul. Nah, jadi kalian amati ya. Kalian amati video itu, nanti kalian tulis di sini. Jadi ada 5 soal ya. Oke, nanti ada 5 soal. Kalian silakan kerja kelompok bersama temannya, tonton videonya lagi, di scan barcode-nya. Oke. Paham ya? Ibet paham? Oke. Nah, misalkan begini, ciri-ciri kan di sini. Nah, iya, ciri-ciri di sini kan ada banyak ya. Ada berapa? Ada 6. Nah, dari kalau di sini kan sebutkan ciri-ciri teater yang terdapat di dalam video yang tadi. Nah, misalkan kalau di dalam video itu ciri-cirinya ada 4, ya tulis aja 4. Berarti itu bahasanya kan, kalau teater tradisi kan dulu kita bahasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa daerah atau bahasa Jaseng atau Sunda. Nah, kalau ini bahasanya nasional atau bahasa Indonesia begitu. Oke. Karena sudah 10 menit lebih, siapa yang ingin maju pertama kelompoknya? Kelompok kaca ya, kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, yaitu termasuk ke dalam jenis teater apa pertunjukan tersebut? Jawaban dari kami adalah teater modern. Yang kedua, Apa zaman cerita dari pertunjukan tersebut? Jawabannya keluarga dan tragedi. Baik, yang ketiga, yang ketiga, sebutkan ciri-ciri teater dalam kehidupan yang baru saja kalian tonton. Jawabannya menggunakan bahasa nasional, pementasan teater dalam bentuk umum, dan dialognya sesuai naskah. silakan teman-teman dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Bertanya boleh nggak? Boleh menanggapi, bertanya atau apresiasi boleh ya. Misalkan tadi sudah bagus presentasinya, boleh menanggapi, boleh. Ya, boleh. Saya mau bertanya, mengapa pertunjukan itu disebut pertunjukan modern? Oh, alasan. Karena menurut saya kan dari ininya aja, dari bahasanya aja kita udah menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah lagi. Oke, tepuk tangan untuk jawaban kelompok 4. Oke, cukup ya, satu kelompok satu pertanyaan. Oke, silakan untuk kelompok 4 silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita simpulkan
simpulkan ya. Ya. Jadi kita ulas kembali ya. Kita simpulkan bersama ada apa saja sih ciri-cirinya yang dalam pertunjukan teater tersebut. Nah, yang pertama menggunakan bahasa nasional. Nah, menggunakan bahasa nasional. Kenapa sih? Menggunakan ya karena termasuk dalam teater modern. Nah, kalau teater tradisi yang sudah kita pelajari di kelas 1 menggunakan bahasa daerah. Contohnya bahasa apa aja? Jawa Serang, Sunda, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat pengaturan akan alur cerita yang dipentaskan ya. Jadi ada alur cerita tuh ada apa aja sih? Maju, mundur, terus Maju mundur. maju aja, mundur saja, dan maju mundur. Lalu yang ketiga, panggung tertata rapih ya. Nih contohnya, kalau tadi yang teater yang sudah kita tonton tuh kan jadi mesin jahit di sebelah kiri ya. Nah itu rapi sekali kan. Lalu ada meja, ada kursi atau sofa. Nah jadi ruangannya atau properti-propertinya itu tertata rapi, beda dengan teater tradisional. Kalau teater tradisional bebas. Dan kalau tidak ada properti atau artistik juga tidak apa-apa kalau tradisional. Tapi kalau modern harus tertata rapi, harus ada juga gitu. Lanjut yang keempat. Yang keempat, dilaksanakan di gedung tertutup. Betul sekali. Lalu yang kelima, dialognya sesuai dengan naskah. Nah, jadi tadi dialog yang diucapkan oleh aktor atau pemainnya itu sesuai dengan naskah. Jadi teater modern ini ada naskahnya. Refleksinya, apakah kalian paham akan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Terima kasih. Kalau diberi skala sampai 1 sampai 10 berapa? 1000. Ya, terima kasih. Nah, jadi tugasnya untuk minggu depan ya, membaca naskah Ayahku Pulang. Kalau tadi kan kita hanya menonton. Nah, kalau nanti di rumah kalian baca ulang ya. Lalu dan amati kembali videonya. Materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang karakter tokoh pemeran. Nah, disiapkan ya untuk minggu selanjutnya. Oke, Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi atau proses pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk hari ini. Sama untuk kalian semua ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Silakan untuk Hendrik dipimpin kembali untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita baca doa menurut kepercayaan agamanya masing-masing berdoa di dalam hati sungguh. Berdoa selesai. Memberi salam.